itu 100 US dollar per lembar, sampai banyak 14 lembar. Jadi total tuh pada waktu itu Ges itu ngasih ke gue 1.500 US dollar. Tuh. Hai guys, balik lagi di Daily Talk. Oke, di video kali ini aku kedatangan teman spesial nih, semua partnerku dari Open Deck. So, mungkin perkenalkan, ini si Rio. Yuk, kenalin yuk. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Dari Medan. Sini Bayu. Perkenalkan coy, nama saya Bayu, saya dari Bali, tepatnya dari Singaraja Bali. Ya, dari Bali sama aku. So, di video kali ini mungkin kita bakal sedikit buat podcast gitu anak kapal. Kita bakal ngebahas tentang ya seputaran hidup di kapal. Mungkin kita bakal tanya si Bayu. Yo. Yes. Si Bayu ini udah 4 kontrak ya? Enggak, di Oh, tiga. seharusnya ini 4 kontrak, tapi karena pandai kemarin jadi 3 kontrak ini. Ya, mungkin udah ya bertahun-tahun lah di sini. Hmm. Gimana Yu? Selama bertahun-tahun nih kehidupan di kapal menurut Bayu kayak gimana? Mungkin teman-teman semua nih Begini ya. banyak anjing pengen kerja di kapal, hidupnya enak pasti. Gimana Yu? Begini ya. Secara pribadi ya. Ini kan apalah saya dibandingkan dengan suhu saya yang lebih kontrak yang lebih atas ya. Yang kemarin lebih Anjay, bermain mantap. lebih lawas dibanding saya cuma kontrak 3 sih. Cuma secara pribadi dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa bukan menyampaikan tapi membagi ya pengalaman, sedikit pengalaman gitu selama 3 kontrak ini. Dari awal sampai sekarang sih nggak ada yang berbeda, sama seperti kehidupan kontrak-kontrak kemarin. Cuma karena pandemi dan kita terlalu lama mungkin di rumah, nggak sesuai dengan schedule yang seharusnya aplikasi cuma 2 atau 3 bulan, sekarang kemarin kita udah hampir 1,5 tahun kita di rumah. Jadi memang ada sedikit perubahannya dari cara kita istilahnya biasanya di dalam kapal kita tuh nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Dan jaga jarak juga itu ya agak beda-beda dikit lah gitu, sama seperti kota-kota kemarin. Cuma bedanya gitu ya. Beda dalam ya protokol kesehatan aja jadi agak lebih strict lah, dikit-dikit ya, masker, dikit masker, social distancing kayak di smoking area ya. iya. Datang satpam kabur. Oke, terus ya giliran lu sekarang ya. Gimana ini kayak? Saya ini udah 3 kali nih naik ke kapal nih. Iya, coba jelaskan ya. Kalau pengalaman aku nih, kontrak pertama, kedua, dan ketiga tuh jelas berbeda. Ya. Bedanya di mana? Karena COVID ini kita harus dibilang ya, kita harus memakai masker, jaga jarak supaya tetap aman lah begitu. Kalau dibandingkan dengan kontrak-kontrak kemarin ya kerjaannya sama aja gitu. Ya itu aja sih. Terus hidup sekarang di sini gimana ya? Setelah corona? Setelah Enjoy nggak? Jujur aja nggak apa-apa. kalau saya sih, pengalaman saya sih dari saya Iya. saya sih enjoy aja gitu, karena gimana ya, kita jadi kerja, selain ini kerjaan kita gitu, kita harus cintai kerjaan kita gitu, mau nggak mau kita harus ya selesai kontrak ini gitu. Enjoyin aja ya. Iya begitu. Nah, balik ke Bayu lagi. Yes. Selama ya beberapa kontrak nih, pengalaman yang paling lucu apa yuk? Yang paling lucu misalkan ada tamu suka sama Bayu atau gimana gitu. Yang paling lucu lah. Pengalaman lucu ya kita banyak ya. Ya. Pengalaman lucu kita banyak karena kita di sini have fun kerjanya kan. Kita nggak pikir bener-bener. apa. Cuma yang kalau ada sih beberapa kejadian yang paling lucu ya. Kejadian paling lucu ya kemarin. Kita kan di sini maaf ya kawan-kawan kalau seandainya ada yang belum tahu ya. Kita di sini sebagai kru tuh setiap 2 minggu sekali tuh kita di swab. Dan swab itu juga dilakukan bukan hanya dari orang dalam tapi dari orang luar juga ikut menyaksikan, apa istilahnya dalam Gladys kemarin kita. Kejadian itu swab kejadian kemarin ada beberapa nurse kan. Nah,
kita kan random kan masuk ke sana. Kita Iya, nggak tahu iya. siapa personal yang Iya. bakalan swab kita kan. Dari keempat personal itu, nurse itu, gue paling ngeri sama yang tinggi hitam ada coy. Dari jauh kelihatan banget masukin stick itu mucek. Gue jadi down duluan coy. Nggak kebayang aja kalau udah stick itu masuk dikucek-kucek. Iya. Dan konyolnya malah ke bagian gue coy. Malah ke bagian gue. Ya, what to do? Ya, you supposed to do that. You cannot run from that situation, right? That's why. Begitu masuk, basa-basi lah biasa. Hey, orangnya baik. Oke dah. Gue udah tarik nafas panjang coy. Bayangan gue udah kemana-mana coy. Stick itu masuk ke dalam. Ternyata cuma di luar doang. Di pinggir-pinggir lah ya. di pinggir. Atau enggak gue masuk doang. Enggak terlalu masuk lah. Masuk lah cuma enggak terlalu masuk. Cuma memang dikucek-kucek ya. Dan begitu ditarik, gue ketawa coy, malu sendiri, hitam coy, upil gue nyangkut di sana. Gue sampai ketawa. Gue keluar dari sana cepet-cepet, malu thanksin gue kan. Upil gue nyangkut coy. Terus dia bilang gini, itu coy. Itu paling konyol. Iya, benar tuh. Upil malu-maluin bangsa gue. Karena kalau teman-teman nggak tahu, kita semua hampir setiap 2 minggu. 2 minggu sekali. Itu random, kita nggak tahu tuh siapa bakal dipilih untuk swab test atau drug test juga. Yang kemarin juga tuh, tiba-tiba seumur-umur 4 kontrak ini, kurang lebih ya 4 tahunan. Seumur-umur nggak pernah aku kena yang namanya drug test. Tapi mungkin 2 minggu yang lalu itu dapat drug test dan harus kencing cuy. Itu aku nggak bisa kencing ya gimana gitu. Ya udah paksain kencing walaupun setetes. Terus ya kamu nih yo, aku dengerin kamu ngegojek di rumah yo, sampai bisa ke kapal cuy. Gimana tuh, ceritakan lah yo. Iya, ini kalau pengalaman aku nih, Iya. Kerja utama sih di kapal gitu. Tetapi saat pulang vacation selama 3 bulan, setiap kontrak pertama, kedua, itu selalu ngegojek gitu dan ngegrab. Karena apa? Soalnya saya tuh hobinya melihat tempat-tempat baru gitu. Jadi mantap. ibaratnya di kapal kita Pergi port 1, port 2 gitu iya, ya? begitu. Cuma jalan-jalan ya, betul kamu itu. Jadi betul. Di Medan juga ya ibaratnya gimana ya? Bisa apa nih Mas? Sambil kerja sambil jalan-jalan gitu. Refreshing itu, otak ya. Iya benar. Refreshing otak gitu. Iya benar. Dan kontrak 3 ini selama pandemi ini saya 1 tahun 6 bulan di rumah. Ya. Luar biasa sekali gitu. Iya. Sama ya, aku juga 1,5 tahun di rumah. Iya. Wah, mantap. Jadi selama 1 tahun 6 bulan itu saya full ngegojek gitu Wah, di mantap. rumah di Medan gitu. Cocok kamu sini yuk, kerja keras kan. Iya, jadi dari Senin sampai hari Minggu saya hajar itu Wah, mantap. ngegojek terus gitu. Ya hasilnya lumayan gitu. Kalau kita fokusi, kita yang benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Hasilnya lumayan gitu. Daripada diem juga. Iya. Berarti gitu. gini yuk, apa nih ya? Kamu bukan dari pariwisata, tapi bisa ke kapal. Berarti nggak mesti pariwisata kan, bisa kerja di kapal. Karena banyak nih yang anak SMA ngechat aku yuk, aku anak SMA, bisa kerja di kapal. Ya aku bilang ya bisa, kenapa enggak? Bener nggak yuk? Iya benar sekali. Awalnya sih aku pendidikan bahasa Inggris ya satu ya, tapi S1. Iya. Bajingan. Tapi bahasa Inggrisku nggak begitu bagus-bagus sekali Iya. gitu. Yang penting ya bisa ngomong sedikit-sedikit gitu. Mantap yuk. Ceritanya begini, setelah tamat gitu kan, saya melihat gitu ada kesempatan kerja di kapal gitu. Cuma pengalaman 1 tahun bahasa Inggris. Nah, saya tuh nggak punya pengalaman gitu, terus terang. Nah, gimana caranya saya harus bisa ke kapal gitu, karena saya lihat tuh pendapatan minimal 8 juta, 9 juta, minimal 9 juta sampai
segede-gedenya lah ya. Iyalah segede-gedenya, saya nggak tahu lah gitu. Jadi Iya. saya itu ikut training gitu 2 bulan yang diselenggarakan CTI Jakarta. Iya, tuh Punya dengar cabang tuh. di CTI, punya cabang dia di Batam. Saya sekolah di situ 2 bulan. Itu bayarnya 13 juta. Saya nggak mau tuh ikut sekolah-sekolah gitu yang 1 tahun menghabiskan waktu gitu kan. Iya, 1 wasita, tahun, 6 iya. bulan training, 6 bulan on job training. Jadi saya maunya langsung aja 2 bulan gitu. Kebetulan saya ikuti itu kan di Batam, kelasnya tuh 1 bulan bahasa Inggris, 1 bulan praktek housekeeping. Kebetulan saya ngambil housekeeping gitu kan. Habis itu setelah tamat langsung itu disalurkan ke final interview, nggak ada lagi free interview lewat agen, langsung ke Mantep ya. perwakilan kapalnya gitu. Jadi Enak ya? Nih, saya langsung ke sana, ya puji Tuhan langsung lulus gitu. tuh dengar teman-teman. Semua tuh pasti ada jalan kalau kalian mau. Iya. Ini satu ada mungkin ini cerita terakhir nih tentang Bayu nih. Bajingan. Ingat ya pas ini nih pertama kali kapal ini sailing itu 4 Juni. 3 Juli. 3 Juli. 3 Juli. 3 Juli. Ini si Bayu dapetin bingo. Anjing itu baru first sailing, tiba-tiba dia udah dapat door prize. Gimana yuk? Coba ceritain Dio. Ini mungkin terakhir nih, baterainya juga mau habis nih. Ayo. Begini ya. Gimana nih? Pertama kali sailing ya 3 Juli ya. Iya. Saya nggak ada perasaan apa-apa, coy. Iya. Nggak ada perasaan apa. Kita kerja seperti bagaimana biasanya kan. Do this, oke, oke. Kebetulan gue ditempatin di main pool. Iya. Di main pool, gue di tol counter, datang cewek, partner gue sih sebenarnya. Karena dia cewek kan nggak enak aja kita jemur di tengah kan. Oke lah, you stay inside the towel counter gue. Oke. And by where you go? I will walk around, sweeping, nyapu. Bahasanya keren sweeping kan. Iya, biar keren aja. Sapu, terus bawa mopping, ngepel itu coy. Nah, gue keliling-keliling sampai di Guys Burger, itu tempat burger station di mana para guest tuh ngambil line, ngantri lah. Iya. Loh, ini apaan nih? Kayak lihat gue, oh ini gelang. Saya tanya tamu, itu punyamu? Bukan. Oh, bisa saya ambil, saya akan kembalikan ke guest service. Oh, silakan. This cute. Of course, this cute. I will go to the service for the return. Maybe someone missing and try to look this. Oke. Nah, kembali kita kan langsung naluri ya kita sebagai housekeeping ya, coy. Bajing-bajing ini kan jujur, coy. Balik ke guest service. Dalam perjalanan, apa itu? Imitasi. Banyak juga yang menganggap itu imitasi. Nggak usah bawanya. Enggak. Ini gue dapat. Gue mesti balikin ke guest service. Akhirnya dapat. Dan setelah itu gue nggak nyangka, 5 menit kemudian gue kembali ke area kan. Datang orang hitam, kayak rapper, 3 orang, I will give you something. Wah, apaan, siapa? Gue nggak kenal kan. Dia lihat name tag gue. It's okay. Gue kok bodoh-bodohin aja. Oke, kayak gitu. Datang lagi temennya lagi 2 orang. How are you brother? What's up bro? Style rapper kayak gitu kan. Gue ngerti apaan gitu. Sorry guys, tadi baterainya habis, baru selesai ngecas. Kita bakal lanjutin ceritanya si Bayu. Sampai mana tadi? Sampai ketemu pokoknya. Ketemu sama guys itu. Iya. Kaget kan. I'll give you something. Kayak rapper coy. Kayak film-film Hollywood kayaknya. I'll give you something. Hah? Aku sambil pegang sapu sama dustbin kan. Aku bilang kayak gitu ya. Temen-temennya ngasihnya coy. 3 orang tuh ngasih per orang tuh 5 lembar. 5 lembar. Nyawer dia. Di depan orang banyak coy. Depan guys. Gue kan malu juga kan dikasih duit sebanyak itu kan. Gue nggak ngelihat nominal berapa, cuma yang jelas tuh 1 orang tuh stop, it's okay. Don't worry, I have a lot of money. Ya bawa gue segini, orang hitam pakai bling gitu. Iya. Akhirnya gue ambil kan. Thank you. Put in your pocket, bro. Thank you sir. Gue kayak gini. Thank you, gue ngambil uang lu dia bantu masukin. You know what? Yes, the bracelet is have price is more than 30
$1,000 US. Itu berlian ya, berlian. Ya, Itu berlian kalau gold sama diamond. Kecil, gelangnya itu kecil. Nah, ada diamondnya. nih, cerita uniknya lagi nih gini teman-teman. Lu yang dapatnya duluan, Sar. Lu yang ngeliat duluan. Dia yang ngeliat, coy. Dia yang ngeliat. Tapi dia nggak ambil, coy. Ini ceritanya nih. Aku kan waktu ini di smoking area dek 11. Itu kejadian mempul. Aku buang gelas bar tuh yo, turun ke bawah. Orang joget-joget tuh yo, orang hitam joget-joget gitu kan. Pas baru pertama cruise lah. Pertama kali kita bawa tamu. Ngeliat dah. Oh itu apaan jatuh tuh? Aduh, karena di sini teman-teman kalau nggak tahu kapal gede itu banyak CCTV. Ya, CCTV. Jadi aku malas kena drama tuh loh di wawancara sama security itu malas sekali. Jadi ya udah, leave it, aku biarin. Bayu yang ngambil dan dia yang dapet. Wah, rezeki kita nggak tahu. Rezekinya dia bukan rezeki. Dan nominalnya itu berapa? Ayo sebutkan. Mungkin teman-teman di rumah kaget nih. nah, hari itu ya, gue pasti kasih gue ke kabur kan. Ya. Ada bartender satu dia yang bantu gue komunikasi. Terus terang gue waktu itu memang bahasa gue terus terang ya nggak bagus bener bahasa gue. Apalagi ditambah panik gue kayak gitu dikasih duit banyak itu kan. Iya. Ngeblank, Ya, macet ya. bahasa gue. Au gitu. Kayak mau gitu. Ngerti apa? Terus. Akhirnya ada seorang bartender yang bantu. Gue bilang Faisal juga. Faisal juga yang bantu gitu. Ya ambil. Terus dia bilang, pagi dong, oke gampang. Gue nggak ngeliat nominal gitu, gue ambil ke masukin tangan ke kantong, ini gue kasih 1 lembar. Berapa? Bang, kok $100 tuh? Jangan-jangan ini yang $5 tuh, salah kasih gue. Langsung gue ngumpet deh, ngumpet ke restroom. Gue ambil berapa lembar tuh? 14 lembar dan syukurnya itu $100 US per lembar banyak 14 lembar. Jadi total tuh pada itu guys itu ngasih ke gue $1.500 US. Tuh, kalian di rumah kerja berapa bulan tuh bakal dapat 1.400 kurang lebih 20 juta kalau di 1.500 20 jutaan tuh. Ya 21 jutaan. 21 jutaan. Kurang lebih NMAX itu cuy. Dalam sekejap mata di kapal bisa dapat segitu. Iya. Aduh. Jamnya kalau kata jam setengah 11 pagi coy. Parah itu. Aduh. Itu tipping terbesar tuh. Gue langsung gue ngumpet kan, gue buka. Waduh, pengen boker langsung mulai dia boker, pengen nggak mau kerja nih. Anjir. Terus gue partner gue kebetulan orang Bali sama orang Filipina, gue kasih juga 50 perak. Padahal dia nggak tahu apa, cuma kita Iya sharing brothership ya, lah, ya. brothership kita partner di sana. Respect. Kita kasih 50 US satunya lagi. Dan besoknya gue ngumpet coy, malu gue sama tamu itu kan. Ketemu lagi deh. Dikasih lagi $120. Masing-masing orang tuh ngasih 3 lembar, $20. Mantap banget. Mungkin mereka tuh udah ganti duit, udah tukar duit, pakai Yeah. nominalnya lebih kecil. Seandainya mereka belum benar, bisa dihitung lah. Kali. Ya namanya rezeki cuy. Rezeki nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita dapat bisa. Mudah-mudahan enggak. Kapan kita dapat rezeki. Yang penting kita nothing tulus, kerja. Iya. Yang penting Don't kalian too much jujur thinking. gitu. Yeah. Yang penting jujur aja. Kejujuran tuh ada harganya kok. Iya. Ada harganya. Nah, aku juga pernah dapat tuh. Tapi ini. di kontrak ini sih Nah, cover section ada tamu ngasih ya lumayan lah dapat $100. Mas, coba pikir $100. Kalian di rumah kurang lebih 1,4 juta ya. Itu kerja mungkin ya bukannya gimana, mungkin sebulan lah ya. Tapi kita di sini bisa dapat dalam sehari. Ya tergantung kerja keras kalian kayak gimana. Dan Keras, jujur. Jujur. Mungkin ini pesan-pesan kita terakhir nih. Mungkin dari Rio dulu. Yuk, kamu kan dari mantan Gojek nih. Mungkin teman-teman semua nih di rumah yang bukan seorang pariwisata, yang kerja di pariwisata lah bilang. Gimana yuk? Pengen kerja di sini? Ya kalau dari aku sih masih sarani ya nggak semua yang kerja di kapal itu punya pengalaman Ya, di hotel gitu. Betul. Ada banyak cara kalau kita semua benar-benar pengen kerja di sini itu sih. Intinya niat yuk ya. Yang penting niat. Ya, Tuh selalu dia. Dari Bayu, Bayu. Ya kembali ya dari saya ya, mungkin agak ekstrim dikit ya karena saya orangnya agak ekstremis dikit ya. Kelihatan Maaf ya. Kalau menurut saya pribadi ya, saya garis bawah pribadi. Saya ini adalah orang gagal. Saya gagal di rumah, nggak bisa memanage keuangan, punya utang banyak, makanya saya lari ke sini. Jadi kalau kita kerja di kapal, jangan boros lah. Tujuan kita kesini itu kan biar punya modal, berusaha, biar bisa kerja di rumah, berusaha di rumah, kumpul sama keluarga. Siapa sih yang mau jauh-jauh kerja ninggalin keluarga? Iya benar. Gitu.
tekadmu, niatmu harus tabung-tabung duitmu kerja sini. Ya seperti yang aku bilang Jangan main perempuan. ya Jangan perempuan bahaya itu. shopping dikitin lah, dikitin, tekan dulu. Apalagi teman-teman first kontrak tuh kan pasti ngutang ya. Oh, pasti. Ya. Ini tetaplah sombong walaupun kamu rendah hati. Iya betul, betul. So terakhir dari aku mungkin sih ya, kalian teman-teman di Instagram, Facebook, dimanapun itu pasti udah tahu juga kan. Aku sering nasihati juga ketika kalian first kontrak, satu, ingat utang kalian di rumah, jadi kalian semangat kerja. Yang kedua, untuk shopping ya usahakanlah ditekan dulu, bayar utang kalian dulu. Yang ketiga ya, kalau kalian incar promosi di sini ya kerja keras dan jadi tukang penjilat. Serius. Satu hal lagi. Serius. Satu hal lagi. Iya. Tetaplah rendah hati walaupun karaktermu sombong. Nah, mantap. So, jadi itu aja guys, banyak cerita yang kita bagiin hari ini. Dari mantan Gojek bisa kerja di sini, dari bukan apa-apa dapat tour price 1.500. Anjing, itu kita nggak ada yang tahu men. So ya, mungkin teman-teman sampai sini dulu videonya biar gampang aku upload karena sudah panjang banget. So, buat teman-teman semua mungkin bisa follow sosial media mereka semua. Punya Instagram, Facebook, coba rasain. Facebooknya Rio Christian Right. Ya, ntar aku taruh di sini Bayu, Facebookku sesuai dengan namaku. Ya. Gede Bayu Wicaksana. Ya, ntar taruh di sini atau di deskripsi. So, jangan lupa untuk like, comment, subscribe guys, dan sampai bertemu di next video. Ciao.